Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian sehat-sehat di rumah ya. Kembali lagi kita di belajar online. Pada kesempatan ini, Bapak akan mempresentasikan materi pengelolaan bengkel sepeda motor dengan judul Memahami Struktur Organisasi Bengkel. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengingatkan kepada kalian tentang pentingnya keselamatan dalam bekerja. Dalam slide, terlihat dua perbandingan gambar. Gambar 1 melakukan pekerjaan pengelasan dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Sedangkan gambar 2 sebaliknya, tidak menggunakan alat pelindung diri sama sekali. Nah, dalam bekerja harus ditekankan keselamatannya ya, untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan, misalnya iritasi pada mata, atau terkena cipratan bunga api, dan lain sebagainya. Maka sangat penting dalam bekerja harus memperhatikan keselamatan, khususnya menggunakan alat pelindung diri. Kita masuk ke materi, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi bengkel merupakan susunan kelompok kerja yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi atau jabatan untuk mencapai tujuan bengkel. Dengan adanya struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan akan lebih jelas. Antara tugas dan tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kerja. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang bagian marketing, siapa yang bertanggung jawab menjadi teknisi, dan sebagainya. Ada beberapa fungsi dari struktur organisasi dalam sebuah bengkel. Berikut fungsinya. Pertama, kejelasan tanggung jawab setiap karyawan dan pimpinan dalam bengkel. Maksudnya, dengan adanya struktur organisasi, maka dalam bengkel akan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing karyawan sesuai dengan posisinya. Yang kedua, kejelasan kedudukan jabatan setiap karyawan. Dengan adanya struktur organisasi, maka kedudukan setiap karyawan jelas secara formal. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang bagian marketing, siapa yang bertanggung jawab menjadi teknisi misalnya, kepada siapa melapor melalui bagian dalam struktur, sehingga hal ini akan memudahkan setiap karyawan dalam berkoordinasi atau berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk menghindari miskomunikasi. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan kerja antar karyawan. Dalam bagian struktur organisasi akan terlihat jelas hubungan kerja dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga lebih efektif. Dan yang keempat, pengendalian dan pengawasan karyawan jelas. Adanya struktur organisasi ini, maka kedudukan setiap karyawan sangat jelas, mana atasan, mana bawahan, sehingga pengendalian karyawan dalam bengkel akan lebih mudah pelaksanaannya. Atasan akan mudah mengkoordinasi bawahannya dan mengevaluasi kinerja bawahannya sesuai dengan jalur organisasi. Dalam membuat struktur organisasi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama, menyusun atau merinci jenis pekerjaan yang dibutuhkan di bengkel. Jadi, dalam membuat struktur organisasi harus ada gambaran dulu bagian-bagian apa saja yang mendukung berjalannya bengkel nanti. Kedua, membagi jenis pekerjaan dalam aktivitas bengkel dan mengklasifikasikannya. Contohnya, bagian marketing, apa saja pekerjaan yang harus dilakukan. Juga teknisi atau bagian spare part harus dirincikan tugas pekerjaannya. Yang ketiga,
mengkombinasikan pekerjaan yang sudah dikelompokkan untuk dibagi-bagi pada setiap posisi dalam organisasi. Menempatkan setiap orang sesuai dengan keahliannya. Itu harus. Ahli otomotif misalnya, tugasnya sebagai teknisi. Ahli keuangan, tugasnya memanajemen keuangan dan membuat pelaporan keuangan setiap bulan, dan sebagainya. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk koordinasi pekerjaan tiap anggota organisasi. Ketika sudah diketahui posisi apa saja yang dibutuhkan, apa tugas pekerjaannya, siapa saja orangnya, maka saatnya membuat bagan organisasi agar memudahkan dalam berkoordinasi. Sekian presentasi dari Bapak, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.